Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan aku Santriela Habinuya dari jurusan Biologi Universitas Andalas. Kali ini aku bakal menjelaskan materi yaitu mengenai reproduksi sel dan pewarisan sifat. Stay tune. Nah, pada topik kali ini kita punya 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian reproduksi sel. Yang kedua, macam-macam pembelahan sel. Yang ketiga, contoh-contoh pembelahan sel. 4, pengertian pewarisan sifat. Dan terakhir, macam-macam pembagian sifat. Pengertian reproduksi sel merupakan kemampuan sel untuk dapat memperbanyak dirinya dengan cara membelah diri. Pembagian pembelahan sel itu sendiri terbagi atas 3. Yang pertama meiosis, kedua mitosis, ketiga apoptosis. Pada sel meiosis terjadi justru hanya pada organ kelamin. Proses pembelahan ini bertujuan untuk menghasilkan sel gamet untuk bereproduksi, yaitu sel telur dan sel sperma. Proses pembelahan meiosis sendiri terjadi 2 kali, Ditikers. Masing-masing kemudian dikenal dengan istilah meiosis 1 dan meiosis 2. Pada proses meiosis 1, proses ini dilakukan untuk memisahkan kromosom yang sama. Adanya kromosom homologus dalam sebuah sel mempresentasikan 2 alel dari masing-masing gen yang dimiliki oleh sebuah organisme. Kedua alel tersebut dikombinasi ulang dan dipisahkan, sehingga sel anak yang dihasilkan hanya akan memiliki 1 alel untuk masing-masing gen, serta tidak ada pasangan homologus kromosom. Sedangkan pada proses 2, proses ini memisahkan 2 salinan DNA dengan cara yang mirip seperti dalam proses pembelahan sel mitosis. Hasil akhir dari pembelahan meiosis adalah 4 sel dari 1 sel dan masing-masing hanya memiliki separuh kromosom induknya, alias hanya 1 salinan dari genom induk. Yang kedua, mitosis merupakan proses pembelahan mitosis menghasilkan sel dengan susunan genetika yang sama persis dengan susunan genetika sel induk. Proses pembelahan mitosis terjadi pada seluruh sel tubuh atau samosis kecuali pada sel kelamin alias gamet. Pada tumbuhan, proses pembelahan sel mitosis terjadi pada jaringan meristem. Contohnya pada ujung tunas batang atau ujung akar. Dalam prosesnya terdapat 4 fase pembelahan terjadi. Akan tetapi sebelumnya telah terjadi fase interfase terlebih dahulu, yaitu fase ketika inti sel dan anak inti sel dapat terlihat dengan jelas. Nah, 4 fase itu adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang terakhir, amitosis, merupakan proses pembelahan secara langsung disebut juga pembelahan amitosis atau pembelahan binder. Pembelahan binder banyak dilakukan organisme uniseluler seperti bakteri, protozoa, dan mikroalga. Setiap terjadi pembelahan binder, satu sel akan membelah menjadi 2 sel yang identik atau sama satu sama lain. Selanjutnya, pewarisan sifat. Setiap manusia ini akan mendapat pewarisan sifat dari orang tuanya. Pewarisan ini menyebabkan karakteristik yang mirip dengan orang tua, mulai dari bentuk wajah, hidung, bibir, penyakit, dan